Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Info Channel. Kali ini kita ke Raja Ampat. Raja Ampat, di balik pesona alam yang eksotis, tempat tumbuh 75% terumbu karang dunia dan habitat ribuan ikan warna-warni ini, dahulunya dikuasai 4 orang raja. Itulah mengapa pulau surga ini dikenal dengan nama Raja Ampat. Dari mana para raja ini dan bagaimana akhir dari cerita mereka? Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang tempat wisata yang masuk dalam 10 besar perairan terbaik dunia ini. Raja Ampat terletak di Kabupaten Raja Ampat. Ia adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Waisai. Di sini terdapat 610 pulau. 4 pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Misol, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Wageo. Dari seluruh pulau, hanya 35 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau lainnya tidak dihuni oleh manusia dan hingga saat ini belum memiliki nama. Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna di bawah air. Dr. John Ferron, ahli karang berpengalaman dari Australia, dalam sebuah situs mengungkapkan bahwa Kepulauan Raja Ampat mempunyai kawasan karang terbaik di Indonesia. Sekitar 450 jenis karang sempat diidentifikasi selama 2 pekan penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Ferron di Raja Ampat. Kemudian, tim ahli The Nature Konservasi dan Lembaga Oseanografi Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pernah juga melakukan penilaian pada tahun 2001 dan 2002. Hasilnya, mereka mencatat di perairan ini terdapat lebih dari 540 jenis karang keras, yaitu 75% dari total jenis karang di dunia ada di tempat ini. Tak satu pun tempat dengan luas area yang sama memiliki jumlah spesies karang sebanyak ini. Di Raja Ampat terdapat juga lebih dari 1000 jenis ikan karang dan 700 jenis moluska. Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, sebagaimana dikutip sejumlah media, mengatakan masyarakat Raja Ampat hingga saat ini percaya bahwa wilayah itu pada mulanya dikuasai oleh 4 orang raja. Mereka adalah Raja Kalanangiwar, Kalanamian, Raja Untusan, dan Raja Kelimuri. Dari mana mereka berasal dan bagaimana akhir kisah mereka? Jejak Info Channel telah melakukan riset dari sejumlah versi yang berkembang di masyarakat Raja Ampat. Inilah ceritanya. Cerita bermula di pinggir Sungai Wawage, kini berada di Kampung Wawiyai, Distrik Tiplol, Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Di tepi Sungai Wawage, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami bernama Alia Ugawan dan istrinya bernama Beko Denik Kepatlon. Pada suatu siang, seperti biasanya, Beko Denik berjalan-jalan mencari ikan di tepi Sungai Wawage. Beko Denik tiba-tiba menemukan 6 butir telur yang ukurannya tidak sama dengan telur pada umumnya yang pernah ia lihat. Ia penasaran karena telur dengan berukuran besar seperti itu belum pernah ia temukan selama hidupnya. Telur berukuran terbesar yang pernah ia lihat adalah telur kesuari. Ia membiarkan telur-telur tersebut berada di situ dan segera kembali ke rumah. Saat ia tiba di rumah, Beko Denik menceritakan kepada suaminya bahwa ia telah menemukan 6 butir telur berukuran besar di pinggir Sungai Wawage. Mendengar informasi dari istrinya, Alia Gawan, suaminya, mengajak istrinya pergi ke tempat di mana 6 butir telur ditemukan. Setelah tiba di sana, suaminya mengatakan kepada istrinya bahwa ia pun baru pertama kalinya melihat telur
berukuran besar seperti itu. Karena mereka penasaran, Aliaugawan bersama istrinya membawa telur-telur tersebut ke rumah mereka. Aliaugawan mengira bahwa telur-telur tersebut berasal dari sejenis binatang yang pasti lebih besar dari kasuari, dan meminta istrinya memasak untuk ia makan. Tetapi Bikodenik menolak untuk masak telur-telur tersebut. Istrinya mengatakan, biarkan telur-telur tersebut sampai menetas. Ia ingin melihat telur itu berasal dari jenis binatang semacam apa. Aliaugawan mengikuti keinginan istrinya. Keesokan harinya, Aliaugawan pergi jalan-jalan ke tepi sungai Wawage, tempat di mana telur itu ditemukan. Ia memantau induk dari telur-telur itu, tetapi ia tidak pernah menemukan induk dari telur-telur tersebut. Beberapa bulan berlalu, 6 telur tersebut menetas dan menjelma menjadi manusia. 5 diantaranya adalah laki-laki dan 1 adalah seorang perempuan. Ketika itu juga, 1 jelmaan laki-laki menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Aliaugawan menamai keempat laki-laki itu. Laki-laki yang menetas lebih dahulu ia namai Kalanagiwar, yang kedua Kalanamian, dan yang ketiga Untusan. Kemudian yang keempat ia namai Kelimuri. Kemudian yang berjenis kelamin perempuan ia namai Pintekik. Sejalan dengan waktu, anak-anak itu menjadi semakin besar. Aliaugawan dan Bikodenik tidak memiliki anak, sehingga mereka memelihara anak-anak itu sebagai anak-anak kandungnya. Keempat laki-laki tersebut bertumbuh tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka bertumbuh secara ajaib dan kuat. Informasi tentang pertumbuhan ajaib keempat laki-laki tersebut cepat beredar di wilayah itu. Suatu ketika, seperti kebiasaan orang-orang Viawat yang tinggal tak jauh dari Kali Raja, Aliaugawan mengadakan lomba adu tarik. Perlombaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh keluarga ini, dan seluruh keluarga dan seluruh warga mengakui ketangguhan keluarga ini. 4 laki-laki ini bertumbuh menjadi semakin kuat, gagah, dan menjadi pangeran. Pada suatu waktu, karena mereka menjadi semakin kuat dan gagah, terjadi adu kekuatan antara mereka dan berujung menjadi pertengkaran. Pertengkaran ini membuat mereka berpisah. Kalanangiwar tetap tinggal di Kali Raja dan menjadi Raja Wageo. Kemudian Kalanamian menguasai Pulau Bisol, dan Untusan menguasai wilayah Salawati, dan yang keempat Kalimuri menguasai Pulau Batanta. Sedangkan Pintikik, saudara perempuannya, tinggal bersama Kalanagiwar. Tetapi saat beranjak dewasa, Pintikik hamil tanpa suami. Ini membuat malu kakaknya, Raja Kalanangiwar, sehingga ia menghanyutkan Pintikik ke laut. Namun Pintikik terdampar dan selamat di Pulau Nufor. Pintikik kemudian bertemu dengan seorang tokoh mitos di Biak Nufor dan menikah dengannya. Sebulan kemudian, Pintikik melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Gurabesi. Ketika Gurabesi besar, ia kembali ke Wageo kepada pamannya. Di sana, Gurabesi tumbuh menjadi kuat dan membantu pamannya dalam berperang melawan Ternate. Karena ia kuat, Gurabesi berhasil merebut kemenangan melawan Ternate. Sebagai hadiah perang, Gurabesi dinikahkan dengan putri Sultan Tidore bernama Bokitaiba. Gurabesi dan istrinya kemudian kembali dan menetap di Wawiyai, Wageo Raja 4, dan beranak cucu hingga saat ini. 4 pulau besar di Raja 4 yang kini menjadi tempat wisata, yakni Wageo, Salawati, Misol, dan Batanta, pada masa lalu adalah kediaman para raja tersebut. Dan di masa kini, Raja 4 telah menjadi sebuah kabupaten, dan wilayah kekuasaan para raja itu telah menjadi objek wisata yang masuk dalam daftar 10 tempat wisata terbaik di dunia. Masyarakat Raja 4 adalah masyarakat yang ramah menerima tamu dari luar. Mereka adalah pemeluk agama Islam dan Kristen. Di dalam suatu keluarga atau marga, terdapat anggota yang memeluk salah satu dari 2 agama tersebut. Mereka telah menjadikan agama bukanlah masalah. Agama adalah urusan pribadi dengan pencipta.
Yang utama bagi mereka adalah hidup damai, rukun, dan bersaudara. Sebuah nilai yang penting untuk keragaman Indonesia. Selamat datang di Raja Ampat. Wassalam.